di sebuah rumah mewah di pinggiran Jakarta, tinggal seorang anak perempuan bernama Raisa bersama ibunya, Mirna. Sejak kecil, Raisa tumbuh dalam bayang-bayang kesedihan yang tak pernah benar-benar ia mengerti. Ayahnya pergi meninggalkan mereka tanpa penjelasan yang pasti. Yang Raisa tahu, ayahnya, Reno, dulu adalah sosok suami dan ayah yang hangat. Ia sering membacakan dongeng sebelum tidur dan mengajak Raisa jalan pagi di akhir pekan. Namun segalanya berubah saat Raisa menginjak usia 8 tahun. Reno mulai pulang larut malam, ponselnya tidak aktif saat dihubungi, dan kerap bertengkar dengan Mirna. Terkadang Raisa terbangun di malam hari karena mendengar ibunya menangis sendirian di dapur. Suatu hari, Raisa melihat dengan mata kepalanya sendiri, ayahnya sedang duduk di dalam mobil dengan seorang wanita muda, tertawa sambil memegang tangan wanita itu. Ia melihatnya saat pulang sekolah, dan dijemput oleh ibunya. Tetapi ia hanya diam, tidak berani menunjukkan pemandangan itu kepada ibunya. Sejak hari itu, dunia Raisa runtuh. Beberapa bulan kemudian, Reno meninggalkan rumah. Ia menceraikan Mirna tanpa banyak bicara. Alasan yang ia berikan hanyalah, ia tidak mencintai Mirna lagi. Raisa yang masih polos tak mengerti, tapi luka itu terus tertanam dalam dirinya hingga remaja. Saat-saat ia membutuhkan ayahnya, tapi ia tidak pernah hadir. Mirna berjuang sendirian membesarkan Raisa. Ia bekerja sebagai guru honorer dan membangun bisnis online di rumah. Meski hidup sederhana setelah ditinggal suaminya, ia mendidik Raisa dengan cinta yang tulus. Setiap Raisa bertanya tentang ayahnya, Mirna selalu berkata, "Ayahmu sudah bahagia di tempat lain, jadi mari kita cari bahagia kita sendiri di sini." Kalimat itu menjadi kompas hidup ke Ira, serta penyemangat untuk terus maju dan berhasil menggapai cita-citanya, walau tanpa kehadiran ayahnya. Raisa tumbuh menjadi gadis cerdas dan tangguh. Ia bertekad membawa ibunya keluar dari penderitaan mereka selama ini. Ia rajin belajar, membantu ibunya membangun bisnis ibunya, dan akhirnya berhasil mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Di tengah perjuangannya, Raisa diam-diam menyimpan luka. Ia tak pernah memaafkan ayahnya. Baginya, pria itu bukan hanya pengkhianat, tapi juga pengecut yang lari dari tanggung jawab. Bertahun-tahun berlalu, Raisa kembali ke Indonesia dengan gelar sarjana hukum dan gelar master dari universitas ternama di Eropa. Ia kini bekerja di firma hukum internasional yang bergerak di bidang audit dan investigasi keuangan. Di balik senyum profesionalnya, Raisa menyusun satu rencana besar. Ia mulai menyelidiki jejak bisnis ayahnya, yang kini dikenal sebagai pengusaha properti sukses dan menikah lagi dengan wanita muda bernama Lydia. Ia memanfaatkan aksesnya untuk menyusup ke beberapa proyek milik perusahaan ayahnya, yang ternyata penuh manipulasi laporan pajak dan penggelapan dana. Raisa mulai mengumpulkan bukti satu persatu. Ia menyewa penyelidik independen untuk mendalami kehidupan pribadi Reno, dan semakin kaget saat mengetahui Reno juga berselingkuh dari istrinya sekarang, yang dulu merupakan selingkuhannya saat bersama ibu. Karma seolah berputar dengan cepat. Ternyata, Reno tetap menjadi pria yang sama. Tak pernah puas, selalu haus pujian, dan rela mengkhianati siapapun demi kesenangannya sendiri. Setelah 3 bulan penyelidikan, Raisa melaporkan Reno ke KPK dan mengirim semua bukti manipulasi proyek ke pihak berwenang. Tapi sebelum semuanya diumumkan, ia ingin menemui Reno secara langsung. Ia mengatur pertemuan di kantor pusat Reno Property. Saat Reno masuk ke ruang meeting dan melihat Raisa duduk di kursi tengah dengan map dokumen di tangannya, wajahnya pucat seketika. Ia melihat sosok yang sangat ia kenal walau telah banyak berubah. "Kamu? Raisa?" Reno bertanya dengan suara gemetar. Gadis di depannya bukan lagi bocah kecil yang ia tinggalkan dulu,
melainkan wanita dewasa dengan tatapan yang angkuh. Raisa menyunggingkan senyum miring. Benar, saya anak perempuan yang dulu sering kamu tinggalkan demi wanita-wanita murahan itu. Anak dari wanita yang kamu campakkan begitu saja tanpa perasaan, jawab Raisa tenang, namun suaranya penuh kebencian. Reno mencoba berdalih, ayah punya alasan Raisa, waktu itu. Alasanmu tak penting lagi. Hari ini aku cuma ingin kamu tahu, seluruh hidupmu yang kamu bangun di atas kebohongan akan segera runtuh. Dan itu karena perbuatanmu sendiri, juga menjadi karma atas sikap pengecutmu terhadap ibu dan aku. Potong Raisa tajam. Reno mencoba berdiri, tapi Raisa memberikan selembar fotokopi laporan penyidikan ke mejanya. Di sana tertera semua bukti penyelewengan dana, lengkap dengan nama-nama saksi. Reno terdiam. Tak ada lagi cara menyelamatkan diri. Selama ini ia merasa tak tersentuh hukum, tapi ia tak menyadari bahwa darah dagingnya sendiri yang akan menghancurkan semua yang telah ia bangun selama ini. 7 hari kemudian, Reno ditangkap atas tuduhan penggelapan dana proyek sebesar 12 miliar rupiah. Berita itu meledak di media nasional. Istrinya kabur, semua kolega menjauh. Di rumah sederhananya, Mirna menonton berita itu di TV dengan wajah tenang. Kamu yang melakukan semua ini? Tanyanya pelan pada Raisa. Raisa menunduk, lalu berkata, aku hanya ingin mama tahu bahwa ayah harus membayar semua luka yang kita rasakan dulu. Mirna menghela napas. Nak, membalas dendam tak akan menghapus luka. Kita hanya perlu hidup dengan kebahagiaan baru yang kita ciptakan sendiri. Tapi, jika semua yang kamu lakukan demi membongkar sebuah kejahatan, maka mama akan dukung. Meski dihantui rasa bersalah, Raisa merasa lega. Bukan karena Reno dipenjara, tapi karena ia tak lagi terikat oleh bayang-bayang masa lalu. Ia akhirnya bebas dari beban yang ia pikul selama ini. Beberapa tahun kemudian, Raisa mendirikan yayasan untuk anak-anak korban perceraian dan kekerasan rumah tangga. Ia ingin anak-anak yang merasakan apa yang dirasakannya dulu, punya rumah untuk mengadu dan berkeluh kesah. Sehingga mereka tidak merasa sendiri dan merasa punya keluarga. Reno, dari dalam sel, hanya bisa menyaksikan semua pencapaian anaknya dari televisi. Ia menangis diam-diam, bukan hanya karena penyesalan, tapi karena kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dari hidup anak yang luar biasa itu. Di hari ulang tahun Mirna yang ke-50, Raisa membawakan kue sederhana dan buket bunga. Ia memeluk ibunya dengan erat, lebih erat dari sebelumnya. Kalau bukan karena mama, aku nggak akan sekuat ini, kata Raisa sambil menahan air mata. Mirna tersenyum dan membelai rambut anak gadisnya. Mama cuma temani kamu bertahan. Tapi kamu yang memilih untuk menjadi sehebat ini. Malam itu, Raisa duduk di balkon rumah, menatap langit kota yang terang. Dalam hati, ia tahu, hidupnya tak sempurna, tapi setidaknya ia berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan ayahnya. Ia memutuskan untuk memaafkan, bukan karena ayahnya pantas dimaafkan, tapi karena ia sendiri pantas untuk hidup tanpa dendam. Sebuah surat datang dari penjara, ditulis tangan oleh Reno. Dia meminta maaf atas segala dosa-dosanya, dan berharap suatu saat bisa bertemu dan mengobrol dengan Raisa. Raisa membacanya, lalu menerawang jauh ke depan. Entah, apakah ia akan melakukannya atau tidak. Ia akan pikirkan nanti. Ia akan putuskan nanti suatu saat. Ia ingin terus melangkah ke depan, sebagai wanita mandiri yang hidup dengan tujuan pasti. Ia tahu, perjalanan belum usai, tapi ia sudah merasa lega. Karma memang tak datang secepat amarahnya dulu. Tapi saat ia datang tepat sasaran tanpa ampun,
tanpa perlu kekerasan. Hanya kebenaran yang bicara. Dan dari reruntuhan sebuah keluarga, berdirilah satu sosok perempuan kuat yang membuktikan bahwa luka bukan untuk ditangisi, tapi untuk dijadikan senjata membela yang benar.